sebuah kampung nelayan di Sumatera Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Malin Kundang bersama ibunya. Malin adalah anak rajin, namun mereka hidup miskin. Suatu hari, Malin merantau ke kota dengan harapan bisa memperbaiki nasib. Tahun demi tahun berlalu, Malin berhasil. Ia menjadi saudagar kaya raya dan menikahi putri bangsawan. Suatu ketika, kapalnya berlabuh di kampung halamannya. Ibunya yang sudah tua datang menyambut, dengan gembira memeluk Malin. Namun di depan istrinya yang angkuh, Malin malu mengakui ibunya yang miskin. "Pergi, aku tidak mengenalimu," bentaknya. Hati sang ibu hancur. Dengan air mata, ia berdoa kepada Tuhan agar Malin mendapat pelajaran. Seketika langit gelap, badai besar mengguncang lautan. Kapal Malin hancur diterjang ombak, dan tubuh Malin perlahan berubah menjadi batu. Hingga kini, batu Malin Kundang masih ada di tepi pantai, menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak durhaka kepada orang tua. Itu tadi cerita rakyat Indonesia yang sangat terkenal dan populer dari Sumatera Barat. Supaya tidak ketinggalan cerita-cerita rakyat selanjutnya, ikuti atau subscribe channel ini sekarang juga. Dahulu kala, hiduplah seorang gadis baik hati bernama Bawang Putih bersama ibu tirinya dan saudara tirinya, Bawang Merah. Sejak ayahnya meninggal, Bawang Putih harus bekerja keras setiap hari, mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Sedangkan Bawang Merah hanya bermalas-malasan, dimanjakan ibunya yang jahat. Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Tanpa sengaja, kain milik ibu tirinya hanyut. Ia pun panik, lalu mengikuti arus sungai. Akhirnya, ia bertemu seorang nenek tua yang baik hati. Sang nenek mengembalikan kain itu, bahkan menawarkan dua pilihan labu, besar dan kecil. Karena rendah hati, Bawang Putih memilih yang kecil. Sesampainya di rumah, ia membuka labu kecil itu. Betapa terkejutnya ia, karena di dalamnya terdapat emas, perhiasan, dan permata. Ibu tiri dan Bawang Merah pun iri. Mereka berniat mendapat harta yang sama. Keesokan harinya, Bawang Merah pura-pura kehilangan kain, lalu menemui nenek tua itu. Namun berbeda dengan Bawang Putih, ia bersikap sombong dan memilih labu yang besar. Dengan rakus ia membawanya pulang. Tapi ketika dibuka, bukannya emas yang keluar, melainkan ular dan binatang berbisa. Sejak saat itu, ibu tiri dan Bawang Merah menyesal. Sementara Bawang Putih hidup bahagia karena kebaikan dan kerendahan hatinya. Nah, supaya kamu tidak ketinggalan cerita legenda Nusantara lainnya, jangan lupa ikuti atau subscribe channel ini sekarang juga. Alkisah, seekor kancil kecil yang cerdik sering mencuri timun di kebun seorang petani. Setiap malam, ia masuk diam-diam dan makan sepuasnya. Petani pun marah. Ia membuat jebakan dengan lubang besar ditutupi ranting dan daun. Keesokan malamnya, kancil kembali. Tanpa curiga, ia melangkah bruk, jatuh ke dalam lubang. Kancil panik, tapi akalnya tetap jalan. Ketika petani datang dengan cangkul, kancil berpura-pura menangis. "Pak, jangan marah. Saya sengaja masuk ke sini untuk mengusir ular besar yang bersembunyi di lubang Bapak. Bahaya sekali kalau dibiarkan." Petani kaget, langsung melihat ke dalam. Saat kepalanya mendekat, kancil melompat ke punggungnya, keluar dari lubang dan lari sekencang-kencangnya. Petani hanya bisa geleng-geleng kepala. Sejak itu, ia makin berhati-hati dengan si kancil yang licik namun cerdik. Cerita Kancil Mencuri Timun selesai sampai di sini. Seru kan? Yuk ikuti terus cerita-cerita Nusantara lainnya dengan klik subscribe sekarang juga. Alkisah,
hiduplah seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang, putri Prabu Boko. Setelah ayahnya dikalahkan oleh Bandung Bondowoso, sang putri dipaksa menikah. Roro Jonggrang menolak, lalu mengajukan syarat mustahil. Bandung harus membangun 1000 candi hanya dalam semalam. Dengan bantuan pasukan jin, Bandung hampir berhasil. Melihat itu, Roro Jonggrang panik. Ia meminta rakyat menumbuk padi dan membakar jerami hingga fajar seolah-olah sudah pagi. Jin-jin pun lari ketakutan. Pekerjaan berhenti di candi ke-999. Bandung marah mengetahui dirinya ditipu. Dengan kutukan, ia mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu untuk melengkapi candi terakhir. Sejak itu, candi tersebut dikenal sebagai Candi Roro Jonggrang, bagian dari kompleks Prambanan yang megah. Itu dia kisah asal mula Candi Roro Jonggrang atau Prambanan. Jangan sampai ketinggalan cerita-cerita Nusantara lainnya, yuk ikuti dan subscribe channel ini.